Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen penguji, perkenalkan nama saya Miftah Jainuddin, salah satu Dewan Guru Al-Quran Hadis di MTSN 2 Cianjur, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 2025 di LPTK IAIN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 2503109994. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7A MTSN 2 Cianjur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran Qurdis. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita baca doa dulu. Silakan untuk ketua kelas untuk ke depan memimpin. Sini sabar, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, silakan. Saya dulu ya. Abdul Rafi hadir, alhamdulillah. Adia hadir. Alif, ada keterangan tidak? Tidak. Di grup WA tidak ada? Kemudian Dela hadir, alhamdulillah. Vicky hadir. Dinda hadir. Kilhair hadir. Hasanuddin sakit izin, tidak ada keterangan. Keterangan. Helma hadir. Ishak sakit ya. Halila hadir. Lulu hadir. Wail hadir. Sansan hadir. Kemudian Iqmal, Bagas. Ada keterangan Bagas? Tidak. Kemudian Iqbal hadir. Raka sakit. Zikri izin. Kemudian Naomi hadir. Kemudian Nesya hadir. Prihadi hadir. Raisa hadir. Rifal tidak hadir? Tidak. Salsa alhamdulillah. Satria tidak ada keterangan? Tidak. Silvi hadir. Kemudian Mila hadir. Satu lagi Zahra. Ada siswa baru tidak? Tidak. Alhamdulillah. Ya, kemarin kita belajar apa? Materi yang kemarin tentang sikap dermawan. Apa lawan dari sifat dermawan? Yaitu sifat iri. Jadi kita sebagai anak didik atau siswa-siswi yang MTSN 2 Cianjur harus punya sifat dermawan. Tidak boleh kikir. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Kalian hari ini tujuan pembelajaran materi Bapak hari ini yaitu adalah yang pertama meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, memahami dan menganalisis hukum bacaan mad tabi'i agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan
benar. Yang ketiga, membiasakan siswa membaca Al-Quran dengan fasih sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku. Tapi sebelum itu kita literasi dulu Al-Quran ya. Tolong dibagikan Al-Qurannya. Satu meja satu. Sok ambil. Ambil satu meja satu. Oh. Telah kebagian semua? Surat Al-Ma'un. Sok baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Kita tutup lagi Al-Qur'annya. Kita beranjak ke materi. Materi hari ini yaitu adalah serunya belajar tajwid. Yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah tentang mad tabi'i. Pertanyaannya, apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i yaitu adalah mad panjang tabi'i asli atau alami. Jadi menurut istilah mad tabi'i adalah hukum membacaan Al-Quran memanjangkannya secara alami ya atau asli. Nanti setelah mad tabi'i ada mad far'i. Nanti Bapak sekarang fokus ke mad tabi'i ya. Jadi mad tabi'i adalah hukum bacaan yang menjadi standar panjang dalam Al-Quran. Mad tabi'i hurufnya itu ada 3 anak-anakku sekalian. Yang pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga iya atau dibolak-balik boleh. Yang penting kalian tahu bahwa huruf mad tabi'i itu ada 3. 1 alif, 2 waw, 3 iya. Di mana ketentuan yang disebut mad tabi'i yang hukum bacaan yang wajib dibaca mad tabi'i hukumnya yang pertama apabila ada huruf iya sukun setelah harap yang berharokat kasroh. 1. Yang kedua waw sukun setelah huruf yang berharokat domah. Dan yang ketiga adalah alif setelah huruf yang berharokat patah. Ya, di mana alif itu tidak ada sukun. Ya, Bapak ulangi. Yang pertama redaksinya apabila alif setelah huruf yang berharokat patah. Ya. Kemudian yang kedua waw sukun setelah huruf yang berharokat domah. Dan yang terakhir iya sukun setelah harap yang berharokat kasroh ya. Kalau dikumpulin, kalau misalkan di kampung-kampung mad tabi'i itu dikumpulkan dalam kalimat nuhiha ya, nuhiha. Waw sukun setelah huruf yang berharokat domah, iya sukun setelah huruf yang berharokat kasroh, alif setelah huruf yang berharokat patah. Ya, lanjut ke contoh-contoh mad tabi'i. Yaqulu, ini dibaca apa anak-anak? Yaqulu. Nah, ini adalah salah satu contoh
kalimat yang dibaca mad tabi'i. Karena apa? Karena ada wawu sukun setelah haraf yang berharokat doma. Ya, ini disebut mad tabi'i. Kemudian contoh yang selanjutnya dari huruf iya sukun. Bi, din, bis. Itu kenapa dibaca mad tabi'i? Karena ada iya sukun setelah haraf yang berharokat kasroh. Terakhir coba Alkitab. Nah, kenapa ini dibaca mad tabi'i? Karena ada alif setelah huruf yang berharokat fathah. Ya, kali ini kalian bisa ya menerjemahkan atau menganalisis, mendeskripsikan apa itu mad tabi'i. Ya. Kemudian dilanjut ke slide selanjutnya. Panjangnya mad tabi'i itu adalah 2 harokat atau 1 alif. Tidak kurang, tidak lebih. Yuk cari kita belajar lagi mencari mad tabi'i sebelum nanti kalian dinamika kelompok. Bareng-bareng ya. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalimat yang pertama dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, coba di bacaan yang pertama kita cari mad tabi'i atau contoh hukum bacaan yang dibaca mad tabi'i. A'udzu, ini ya. A'udzu karena apa? Karena ada wawu sukun setelah haraf yang berharokat doma. Kalimat yang kedua coba baca. Kalau ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, kita cari ada beberapa contoh mad tabi'i ini di kalimat yang kedua. Ta'lamuna. Nah, ini dibaca mad tabi'i karena ada wawu sukun setelah haraf yang berharokat doma. Kemudian ilmal yakin ini juga dibaca mad tabi'i karena ada iya sukun setelah haraf yang berharokat kasroh. Coba baca lagi kalimat yang ketiga. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, coba ada yang tahu, coba acungkan tangan. Acungkan tangan yang tahu di kalimat yang ketiga itu ada contoh mad tabi'inya. Coba ngacung, acungkan tangan. Ayo, Naomi atau mau siapa? Abdul Rofi. Sok ngacung. Tuh, mana Abdul Rofi, coba lihat di dalam kalimat yang ketiga mana yang termasuk mad tabi'i? Hah? Bi ashabil fil. Ini ya. Ini karena apa? Karena ada ya sukun setelah haraf yang berharokat kasroh. Pinter. Terakhir ya, di kalimat yang terakhir. Nanti silakan kalian acungkan tangan yang bisa. Baca dulu. La'allaka bahaimun nafsaka alla yakunu mu'minin. Oh, acungkan tangan. Yang tahu contoh mad tabi'i. Siapa namanya? Siti Jahra. Yang mana contoh mad tabi'i di sini? Yakunu mu'minin. Ini yang pertama ya. 1, 2, 3. Yakunu mu'minin. Pinter. Mudah ya belajar untuk mad tabi'i. Jadi dari mulai hari ini ke depan kalian minimal bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika membaca Al-Quran minimal sudah bisa menerapkan hukum mad tabi'i. Lanjut. Nah, kata-kata hari ini membaca Al-Quran tanpa tajwid adalah dosa. Berarti wajib kita belajar ilmu tajwid. Kalau tidak belajar ilmu tajwid itu dosa. Ya, Bapak pesan sekali lagi anak-anak, tolong dipelajari lagi ilmu tajwidnya.
sebelum Bapak bagikan tugasnya untuk LKPD, mari kita ice breaking dulu. Silakan berdiri Mas, semuanya berdiri. Siap ya? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menara. Tepuk tangan buat semua. Ya, silakan dulu. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan contoh metodologi dari surat Al-Fatihah ayat 7. Mana yang masuk materi kita dari ayat 7 kalimat Sirot
Siroto. Siroto, kenapa dibaca matobi? Karena ada alif setelah huruf yang berharokat patah. Ada lagi contoh matobi dari ayat 7 Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. So, ghairil maghdubi. Karena apa dibaca matobi? Karena ada waw sukun setelah huruf yang berharokat doma. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Dilanjut kelompok 2. Silakan ke depan perwakilannya. Bang, silakan perkenalan dulu. Siap. Yang lain dengarkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan matobi ayat yang 5. Ya, yang termasuk hukum bacaan matobi dari surat Al-Fatihah ayat 5. Mana yang termasuk matobi? Iyaka. Nah, kalimat itu karena ada alif setelah huruf yang berharokat patah. Masih ada lagi contoh matobi di ayat 5. Wa iyyaka. Itu ya. Karena sama ya seperti tadi. Seperti tadi ada alif setelah huruf yang berharokat patah. Masih ada lagi contoh matobi di ayat 5 surat Al-Fatihah? Tidak ada. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kembali. Kelompok 3, dilanjut kelompok 3, silakan ke depan perwakilannya. Jalan yang lainnya, satu kelompok lagi siap. Yang tarik, yang keras. 1, 2, 3, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan contoh matobi dari surat Al-Fatihah ayat 6. Ya, silakan contoh matobi dari surat Al-Fatihah ayat 6. Mana yang masuk? Siroto. Ya, siroto karena ada apa itu? Karena ada alif setelah huruf Patah. Masih ada lagi setelah itu, setelah bacaan itu masih ada lagi gak? tidak ada. Hanya 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir, kelompok 4 silakan ke depan perwakilannya. Perwakilan kelompok 4. Silakan di depan. Assalamualaikum dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan contoh matobi dari surat Al-Fatihah ayat 7. Iya, ayat 7. Jadi mana yang termasuk contoh matobi dalam ayat 7 itu? Siroto. Karena ada alif setelah huruf yang berharokat patah. Yang lainnya masih ada? Contohnya Ghairil maghdubi, ya, karena ada waw sukun setelah huruf yang berharokat doma. Masih ada lagi atau tidak? Tidak. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan untuk presentasikannya. Dari kelompok 1 silakan ke depan perwakilannya 2 orang. Kasih jalan. Berdirilah, naik berdirilah. Depan, silakan dari kelompok 1. Sini. Tarik. Silakan dari kelompok 1 memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 1 Akan anak-anakku sekalian, tibalah saatnya kita untuk merefleksikan dan untuk membuat kesimpulan tentang materi Bapak hari ini tentang matobi. Ya, Bapak tanya, matobi itu mat artinya panjang, matobi artinya asli atau alami. Jadi kalau disebutkan arti matobi itu adalah hukum memanjangkan bacaan Al-Quran secara alami. Yang selanjutnya
setelah huruf yang berharokat kasroh ya. Mulai hari ini ke depan minimal anak-anakku sekalian membaca Al-Qur'annya harus memakai ilmu tajwid, minimal bisa menerapkan hukuman tabi'i dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa lagi oleh KM. Dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahim